Tuntas, kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di Atik Kep Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kehamilan dengan ketuban pecah dini atau ketuban pecah prematur yang sering disingkat KPD, ketuban pecah sebelum waktunya. Nah, ketuban pecah sebelum waktunya ini bisa terjadi pada saat menjelang persalinan atau jauh-jauh sebelum terjadi persalinan. Nah, ini banyak penyebab kenapa ketuban bisa pecah sebelum waktunya. Itu bisa disebabkan oleh beberapa kejadian. Contohnya adalah kehamilan kembar. Kalau kehamilan kembar itu karena terjadi overdistensi atau istilahnya rahim terjadi peningkatan volume karena anaknya dua, jadi overdistensi. Atau bisa juga disebabkan karena adanya infeksi. Infeksi itu bisa dimulai dari di bawah, yaitu mulai dari vagina naik ke atas. Itu juga karena ibu-ibu mungkin kurang bersih dalam menjaga vulva vagina, karena pada saat ibu hamil itu terjadinya pengeluaran volor albus atau keputihan. Itu normal asal itu tidak gatal, tidak berbau. Nah, kalau tidak sering berganti celana dalam sehingga kondisinya sering lembab, apalagi menggunakan celana dalam katun sehingga lembab, bisa terjadi jamur itu bisa naik ke atas sehingga nanti bisa menyebabkan infeksi atau rapuhnya dari selaput ketuban itu sendiri. Nah, sekarang bahayanya apa kalau selaput ketuban pecah sebelum anak lahir, jauh sebelum anak lahir? Pertama, itu bisa terhadap bayinya bisa terjadi aspeksia, bisa lahir prematur, itu bisa terjadi infeksi, sehingga bayi bisa terjadi juga kematian. Nah, pada ibu sendiri bisa terjadi infeksi juga, kemudian bisa terjadi melahirkan bayi sebelum waktunya atau prematur. Itu dampak-dampak yang bisa terjadi pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini atau ketuban pecah sebelum waktunya. Untuk itu, ibu-ibu yang hamil, tanda-tandanya apabila ibu keluar air dari kemaluan, baik itu airnya merembes atau bior keluar banyak, tolong segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena itu kalau tidak segera ditangani bisa terjadi infeksi pada ibunya yang ditandai dengan demam, kemudian keluar air itu bisa berbau, dan bayinya bisa terjadi distres atau denyut jantungnya tidak teratur dan gawat janin. Untuk itu, tolong segera datang ke pelayanan kesehatan apabila ibu hamil mengalami keluar air-air yang berbau amis, baik itu merembes maupun bior. Kapanpun kejadiannya jangan ditunda, segera datang ke fasilitas kesehatan. Nah, untuk penanganan itu kita melihat untuk mendiagnosa bahwa itu betul-betul ibu mengalami ketuban pecah
dini itu bisa air yang keluar itu bisa diperiksa dengan kertas lakmus ya. Nah, itu kertasnya merah bisa menjadi biru. Kalau memang itu merah menjadi biru berarti itu betul-betul air ketuban. Kemudian kalau ibu datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, ke rumah sakit, puskesmas atau ke praktek mandiri bidan, itu biasanya dilakukan pemeriksaan dalam, dan kalau dipastikan bahwa memang air ketubannya itu sudah pecah atau sudah negatif, maka harus segera juga dilakukan untuk pertolongan persalinan walaupun itu masih prematur atau belum genap bulan, karena air ketubannya sudah pecah sehingga bayi tidak ada yang bisa melindungi lagi. Kalau tidak segera dilahirkan bayinya, itu nanti bisa infeksi ibunya ya, kemudian bayinya juga terjadi gawat janin. Nah, untuk penanganan itu bisa dilahirkan per vaginam ya, atau lewat bawah kemaluan spontan, tapi dengan adanya penanganan dokter itu dilakukan oksitosin drip ya, ibu diinfus kemudian dirangsang untuk segera bisa dilahirkan bayinya, dan kemungkinan besar juga bisa dilakukan dengan sesaria. Oke, untuk penyebab dari tadi ketuban pecah dini, tolong ibu-ibu untuk menjaga kebersihan vagina supaya tidak terjadi infeksi, karena infeksi di bawah bisa naik ke atas yang bisa menyebabkan rapuhnya dari serabut ketuban itu sendiri. Jangan menganggap enteng apabila ibu hamil sudah keluar air-air. Segeralah datang ke fasilitas kesehatan. Terima kasih. Itu tadi ulasan dari saya untuk ketuban pecah dini, dan pesan saya yang terakhir, apabila ibu hamil dengan keluar air-air baik itu sedikit maupun banyak, tolong segera datang ke fasilitas kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.